apakah lulusan CGP ini disetarakan dengan lulusan PPG? Bu Erniwati, silakan Ibu. Terima kasih sekali lagi Pak Dirjen. Pertanyaan saya juga singkat saja. Apakah lulusan CGP ini disetarakan dengan lulusan PPG? Sehingga teman-teman CGP yang nanti insya Allah akan jatuh calonnya dan menjadi guru penggerak tidak perlu lagi mengikuti pendidikan untuk PPG ini. Terima kasih. Terima kasih Bu Erni. Oke, dan Bu Erniwati tentang CGP disetarakan dengan lulusan PPG ya Bu. Terima kasih buat masukannya. Ini memang jadi kajian kami saat ini, Bu. Mudah-mudahan nanti ada caranya. Tentunya masukan Ibu ini sudah pernah juga kami dengar sebelumnya dan kita melakukan kajian-kajian saat ini. Semoga nanti tujuan dari tadi itu bisa kita lakukan, tapi memang harus ada kan kalau di pendidikan profesi perguruan tinggi itu memiliki standar-standarnya juga. Jadi kita mencocokkan itu semua. Jadi sehingga bisa memudahkan lah. Tapi itu masih dalam kajian, mudah-mudahan berjalan lancar ya. Mohon doanya Bu Erniwati. Oke, terima kasih. Ini Bapak Ibu semua nggak terasa waktunya udah hampir jam 3. Ini saya tadi Pak Rudi bilang ini kita beda daerah. Saya merasa di Jakarta masih jam 3, di Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara nih udah, atau di bagian Aceh nih Bu Ida nih udah asyar nih, jangan-jangan saya kelewatan ini waktunya. Jadi kita harus segera selesaikan juga. Tapi terima kasih sekali lagi Ibu Bapak sekalian, merupakan kehormatan bagi saya. Tadi Bapak Ibu, saya yang merasa terhormat bisa bercerita, bisa bersilaturahmi, dan bisa berdialog dengan Bapak Ibu semua, dan belajar dari Bapak Ibu semua dari berbagai pengalaman, dan dari Bapak Ibu semua yang ada di acara ini. Walaupun saya tidak bisa melihat muka Bapak Ibu, tapi saya bisa merasakan getaran yang ada, energi yang kita rasakan saat ini bersama-sama. Semoga kita semua terus diberikan kesehatan, dan kalau kita bukan hanya kesehatan tapi juga kebahagiaan lahir dan batin ya. Kalau kata Ki Hajar harus lahir dan batin, bukan saja lahir tapi juga batin harus bahagia. Saya sekali lagi mengapresiasi keterlibatan dari semua para narasumber dan Bapak Ibu semua yang ada di ruangan Zoom ini untuk berdialog pada hari ini. Nanti mungkin ada beberapa kisah yang terpilih nanti Mbak Widya bisa sampaikan. Terima kasih saya ucapkan kepada semua Bapak Ibu calon guru penggerak, Bapak Ibu kepala sekolah, fasilitator, Bapak Ibu kepala dinas dari pemerintah daerah, para bupati yang sudah hadir pada kesempatan ini, fasilitator, pengajar praktek yang telah menjadi ambil bagian bagi cita-cita kita untuk transformasi pendidikan Indonesia. Seperti kata Ki Hajar, pendidikan itu dan kebudayaan itu dua hal yang berkaitan erat. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan. Kebudayaan yang beliau maksud adalah bagaimana kita memimpikan bangsa kita peradabannya. Kalau dulu zaman Ki Hajar, mimpinya adalah untuk menjadi bangsa yang merdeka, bukan bangsa yang terjajah. Jadi pendidikan Taman Siswa yang didirikan 100 tahun yang lalu, tahun 1922, itu adalah bagian dari gerakan Ki Hajar dan teman-teman yang ada pada waktu itu untuk bagaimana menuju Indonesia merdeka. Saat ini pendidikan yang kita lakukan ini adalah benih-benih kebudayaan masa depan Indonesia. Indonesia menjadi negara maju, negara yang terhormat, yang mulia lahir dan batin. 2045 insya Allah kita menjadi Indonesia emas yang menjadi tujuan kita bersama-sama tahun ini. Ini kira-kira satu generasi lagi nih Bapak Ibu, ini 25 tahun dari sekarang, Indonesia menuju 2045, 100 tahun kita merdeka. Jadi apa yang kita lakukan sekarang tidak langsung akan kelihatan hasilnya, tapi ini adalah perjalanan jangka panjang untuk Indonesia masa depan. Mudah-mudahan bersama-sama kita kawal visi itu. Akhir kata, saya sekali lagi mengucapkan terima kasih, dan ada beberapa pesan dari saya. Pertama, visi kita semua untuk pendidikan bukan untuk orang-orang dewasanya. Visi kita, pendidikan itu adalah untuk anak-anak kita, untuk layanan yang lebih baik pada mereka. Itu adalah visi kita bersama. Kita disatukan untuk tujuan itu. Dan kemudian nilai untuk menjadi guru Indonesia seperti yang sebenarnya sudah sering kita dengar, semboyan dari Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara, yaitu Ing Ngarso Sumtulodo, Ing Madio Mangunkarso, dan Tuturi Handayani. Jadilah kita sebagai teladan
Jadilah kita sebagai pembangkit semangat, dan jadilah kita pemberdaya anak-anak untuk anak-anak kita. Sekali lagi untuk anak-anak kita. Agar mereka bisa tumbuh kembang sesuai dengan kodratnya, yang unik itu, sesuai dengan kodrat budayanya, sesuai dengan alam kebangsaannya, dan sesuai dengan kodrat zamannya. Mereka menjadi manusia-manusia yang merdeka dan bahagia lahir dan batin. Guru penggerak bukan sekedar guru yang baik, kreatif, inovatif dalam mengajar. Guru penggerak adalah generasi baru kepemimpinan untuk pendidikan Indonesia. Ini sekali lagi adalah program kepemimpinan. Orientasi kepemimpinan untuk pendidikan kita sempurnakan lagi untuk masa depan. Dari mulai sekarang, orientasinya adalah untuk penekanan pada pembelajaran murid-murid kita. Sekali lagi penekanannya, orientasi pemimpin itu adalah pembelajaran para murid-murid kita. Pemimpin yang bisa untuk berpihak pada murid. Pemimpin yang bisa menjadi teladan, yang memiliki passion untuk mengembangkan orang dewasa yang lain yang ada di sekitarnya. Orang dewasa yang lain yang ada di sekitarnya. Pemimpin yang bisa menjadi coach atau menjadi mentor untuk guru-guru yang lain. Dari observasi saya melihat dari perjumpaan saya baik secara langsung di Sorong, di Malang, di Penajam Pasar Utara. Saya juga ke tempatnya Pak Hari pernah ketemu sama kepala dinasnya Pak Alimudin. Ya betul Pak. Lalu juga ke Padang dan berbagai tempat, ke Bogor ya. Ada hal yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Menteri di awal juga. Yang saya lihat guru penggerak itu pertama memiliki resiliensi luar biasa. Bagi mereka yang mudah menyerah ketika ada masalah itu nggak akan lolos untuk dalam program guru penggerak, dan mereka pun juga tidak akan bisa lama untuk bertahan di program pendidikan guru penggerak. Mereka yang memiliki daya juang tinggi inilah yang kemudian perjalanan yang Bapak Ibu lalui sangat tidak mudah. Tapi karena daya juang tinggi itulah yang kemudian membuat Bapak Ibu sampai pada titik saat ini. Guru penggerak adalah problem solver yang ketika ada masalah tidak berhenti dan menyerah, tidak berhenti pada keluh kesah, tapi mencoba untuk mencari berbagai macam solusi yang ada. Guru penggerak juga tidak merasa mentok bahwa saya itu orangnya cuma segini. Guru penggerak selalu percaya dengan growth mindset. Dia percaya bahwa dia bisa belajar, dia bisa lebih baik lagi. Apapun tantangan yang ada, dia kemudian coba pelajari, tingkatkan dirinya, dan kemudian bisa mengatasi masalah yang dihadapi. Masalah yang dihadapi pun bukan dilakukan dengan sendirian. Guru penggerak itu kolaboratif. Mereka melihat bahwa mereka bagian dari komunitas, mereka bagian dari sebuah ekosistem, mereka tidak merasa sendiri. Guru penggerak juga orang yang egaliter, tidak melihat pada nilai-nilai feodal, pada jabatan, siapa yang lebih tua, siapa yang lebih muda. Mereka bisa berkolaborasi dengan setara, dan inilah hal yang kemudian bagi saya cukup mengagetkan, tapi mengagumkan yang saya lihat sekali lagi di semua ekosistem guru penggerak yang saya temui. Guru penggerak memiliki sense of urgency, bahwa tadi yang Mas Menteri bilang, dia gemes, gregetan gitu ya, tidak bisa melihat kalau ada hal-hal yang masih kurang baik, dia ingin melakukan sesuatu dan dia kemudian berbuat sesuatu. Guru penggerak itu fokus kepada murid. Berkali-kali Bapak Ibu cerita tadi, coba saya hitung itu berapa kata-kata murid itu diucapkan, dan betapa kata-kata murid itu jarang hadir dalam berbagai macam acara pendidikan kita. Tapi dari guru penggerak itu selalu hadir kata-kata murid, murid, dan murid. Itu adalah hal yang luar biasa. Guru penggerak adalah pekerja keras. Mereka bukan saja ingin mengerjakan apa yang menjadi tugasnya, tapi yang tidak ditugaskan pun, karena mereka lihat itu perlu dilakukan, mereka akan melakukan itu. Dan guru penggerak memiliki nilai altruistik. Mereka memiliki nilai untuk melayani masyarakatnya, terutama untuk melayani para murid-muridnya. Jadi ini adalah beberapa hal yang saya observasi dari guru penggerak. Perjuangan kita Bapak Ibu untuk pendidikan Indonesia masih panjang. Tadi Mas Menteri bilang ini baru permulaan. Bapak Ibu, perjuangan kita masih banyak yang harus kita lakukan. Mari kita rapatkan barisan, mari kita tebarkan energi yang positif, kita saling menguatkan, kita saling memberikan semangat. Kemuliaan kesuksesan itu bukannya diberi, tapi diraih. Ini adalah teladan dari perjuangan kemerdekaan Indonesia. Karena kemerdekaan negeri kita, bangsa kita bukan diberi oleh penjajah, tapi kita rebut. Dan kita adalah generasi yang lahir dari generasi bambu runcing, bukan generasi tank baja. Generasi yang percaya bahwa dengan kemauan yang kuat dan kebersamaan, kita bisa melakukan tantangan apapun yang ada di depan kita. Bukan menunggu dengan adanya kesempurnaan baru kita bisa bergerak. Generasi bambu runcing tidak seperti itu, dan dengan mengalahkan berbagai logika, generasi bambu runcing mampu mengalahkan generasi tank baja dan Indonesia merdeka.
Saya harap Bapak Ibu peserta dialog ini terus melanjutkan perjuangan dan gerakan yang sudah kita mulai ini. Pastikan bahwa semangat kita tidak hanya terhenti sampai di sekolah kita saja, tapi terus kita tularkan kepada seluruh ekosistem pendidikan kita. Izinkan saya mengakhiri dengan pantun juga. Tadi Pak Bupati Garut sudah berpantun ya, saya juga boleh ikutan berpantun. Nyalakan semangat agar jadi semarak. Setiap pikiran, langkah, perbuatan bersatu dalam gerakan. Kuatkan tekadmu, wahai guru penggerak. Wujudkan profil pelajar Pancasila, transformasi pendidikan. Murid senang belajar, gurunya bersorak. Sekolah hidup karena setiap asa terus dikejar. Terima kasih Bapak Ibu guru penggerak. Tetaplah menyala dalam semangat merdeka belajar. Bersekolah demi masa depan, supaya kelak menjelajah semesta. Selalu kita temui harapan pada setiap anak Indonesia yang berjuang meraih cita-cita. Terima kasih, saya mohon undur diri, mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Sampai bertemu lagi di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembalikan ke